Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Apakah magnet bisa menghasilkan listrik? Jawabannya adalah bisa. Tapi ini perlu perlakuan khusus nih. Untuk menghasilkan listrik dari medan magnet, saya mengajak sahabat sekalian untuk memperhatikan percobaan ini. Ini adalah laboratorium virtual. Saya menggunakan laboratorium virtual ini biar simpel aja. Dan gejala-gejala yang terjadi di laboratorium virtual ini sudah disesuaikan dengan kondisi nyatanya. Walaupun pasti tidak benar-benar seperti nyata, tapi ya ini kira-kira bisa mewakili lah. Sahabat semua bisa mengunjungi dan mencoba virtual lab ini di link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Perhatikan bahwa ini adalah magnet batang dan ini ada lilitan. Dan lilitan ini dihubungkan dengan lampu dan juga ada pengukur tegangan. Rangkaian yang ini tidak ada sumber tegangan. Artinya kalau ada listrik terbaca di sini itu bukan karena adanya listrik dari sumber lain atau sumber tegangan lain. Perhatikan jika magnetnya saya simpan di sini, itu tidak terjadi atau tidak ada arus yang mengalir. Dan juga kalau magnetnya saya simpan di sebelah sini, saya diamkan, itu juga tidak ada arus yang mengalir atau tidak ada listrik terdeteksi. Tapi mungkin tadi ketika saya menggerakkan magnetnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ya terbaca ada arus listrik seperti itu. Jadi magnet bisa menghasilkan listrik, ini coba perhatikan ini kalau saya gerakan bisa menjauhi atau bisa mendekati seperti ini. Arus listrik yang dihasilkan dengan cara seperti ini disebut dengan arus induksi. Dan proses menghasilkan listrik dengan cara seperti ini disebut dengan gaya gerak listrik atau sering disingkat dengan istilah GGL, gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi.
Nah, kita lihat di sini ternyata bahwa magnet itu tidak cukup untuk menghasilkan listrik. Nah, magnet bisa menghasilkan listrik kalau terjadi perubahan ternyata. Nah, lebih lengkapnya lagi bahwa GGL atau gaya gerak listrik induksi itu dihasilkan ketika adanya perubahan flux magnetik setiap satuan waktu. Atau bisa kita tuliskan bahwa E atau GGL itu adalah perubahan flux magnetik per satuan waktu. Nah, yang kemudian ini disebut dengan hukum Faraday. Nah, adik-adik, materi kita yang ketiga adalah tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, Kak Vio akan menjelaskan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang pertama, Kak Vio akan membahas tentang rangkaian listrik seri dulu ya. Yaitu tanda-tandanya adalah komponen listrik ini disusun secara berderet. Lalu yang kedua adalah kabel tidak punya percabangan. Yang ketiga, arus yang mengalir sama. Kemudian yang keempat adalah hambatannya lebih besar. Lalu yang kelima adalah mengurangi biaya pemakaian kabel. Jadi lebih hemat ya. Lalu yang terakhir adalah energi yang diserap komponen semakin kecil. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri rangkaian listrik seri. Kita pindah ke rangkaian listrik paralel. Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama adalah komponen listrik disusun secara bersusun atau sejajar. Lalu yang kedua, ciri yang kedua adalah arus yang mengalir berbeda-beda besarnya. Kalau yang seri tadi sama ya. Kalau yang paralel ini berbeda. Lalu ciri yang ketiga adalah hambatannya lebih kecil. Kemudian ciri yang keempat adalah kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Seperti itu. Jadi agak ribet ya dengan rangkaian listrik paralel ini. Nah, seperti itu adik-adik materi yang kita bahas kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu